Oke, semuanya selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Aditya Putra dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang influence on consumer behavior and decision process. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari consumer behavior merupakan perilaku konsumen akhir atau individu atau rumah tangga dalam membeli produk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya di animasi, itu dari riset pihak luar ya, ada kurang lebih 1 jam yang dihabiskan oleh para milenial untuk berbelanja online. Ini salah satu bentuk dari kebiasaan konsumen. Selanjutnya, adapun beberapa hal yang menjadi faktor perilaku konsumen. Yang pertama ada kultural, kemudian sosial, personal, dan psikologikal. Untuk yang pertama, kultur atau budaya. Di sini budaya merupakan penyebab dasar keinginan dan perilaku seseorang. Tumbuhnya dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar, persepsi, dan keinginan. Bisa tumbuh dari lingkungan keluarga dan lingkungan-lingkungan lainnya seperti lembaga-lembaga kayak sekolah dan organisasi-organisasi lain di diikutinya. Nah, contohnya budaya sarapan. Nah, budaya sarapan pagi ini dibudayakan dari semua kalangan ya, di semua daerah pasti namanya orang tua pasti mengharapkan anaknya selalu sarapan ketika pagi agar bisa kuat menjalani aktivitas seharian. Nah, produk yang menggunakan kultur budaya ini adalah Energen, di mana memberikan solusi sarapan praktis, sehat, dan bergizi. Minum makanan bergizi. Oke, selanjutnya subculture atau sub bagian dari budaya. Ini biasanya terbagi-bagi berdasarkan kebangsaan, kelompok ras, wilayah geografis, agama, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan di sini, salah satu yang memanfaatkan subculture dalam marketingnya yaitu Indomie. Indomie memiliki berbagai varian rasa yang disesuaikan dengan daerah pasarnya ya. Di sini yang kita kenal ada soto Indomie goreng, Indomie soto mie, ayam bawang. Kemudian ada varian yang original flavor untuk pasar luar negeri. Ini sepertinya China atau pokoknya dari Asia. Terus varian yang ada di Afrika, ada Bele, Relisi, dan lain-lain. Selanjutnya social class. Social class merupakan suatu kelompok sosial di mana biasanya terbagi-bagi berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Pendapatan di sini terbagi lagi menjadi pendapatan yang menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Nah, untuk salah satu produk yang menunjukkan kelas sosial, salah satunya adalah sepeda Brompton. Nah, ini sempat viral ya di awal-awal pandemi tahun 2020, di mana orang-orang pada menerapkan gaya hidup sehat dengan bersepeda. Selanjutnya, di topik yang kedua ada sosial. Nah, sosial ini dipengaruhi oleh 3 poin ya. Yang pertama leader atau reference group, kemudian family atau keluarga, dan role atau status. Nah, untuk yang leader or reference group. Nah, ini pengaruh pada konsumen untuk membeli suatu produk atau barang yang dipengaruhi oleh apa yang digunakan idolanya atau grup favoritnya. Nah, salah satu yang sempat booming di tahun 2014 ini sendal jepit Swallow yang harganya biasanya sekitaran ya paling 10, 15, 20 ribu. Di Indonesia langsung meningkat drastis sampai $20 dan open PO lagi. Open pre-order. Ini gara-gara dipakai Sehun EXO atau idol K-pop ya. Terus
Family atau lingkungan keluarga itu mempengaruhi keinginan konsumen juga. Biasanya di lingkungan keluarga karena sering menggunakan pasta gigi yang itu-itu aja dari lama, maksudnya jarang ganti produk, jarang ganti merek, maka kecenderungan untuk pembelian selanjutnya ya pasti menggunakan produk yang sama. Karena ya sudah legendaris, lebih familiar dan sering digunakan. Terus selanjutnya ada role dan status. Nah, yang memanfaatkan role dan status atau aturan standar dalam suatu kelompok yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Nah, ini biasanya tuntutan ya. Dituntut oleh suatu kelompok, misalnya kayak siswa mau ujian nasional, kan butuh tuh pensil. Pensilnya tuh pensil khusus. Nah, Faber-Castell di sini menyediakan berbagai jenis varian pensil mulai dari 2H, B, 2B, HB, dan lain-lain. Kemudian dari personal. Personal di sini atau faktor-faktor dari dalam diri sendiri yang mempengaruhi ada 4 ya. Di antaranya umur dan cycle stage, kemudian occupation atau pekerjaan, situasi ekonomi, dan gaya hidup. Di mana di usia, pada tahapan usia, di sini terdapat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan semua usia. Nah, salah satu cara ya untuk menjaga sustainable dari produk tersebut adalah produk Hilo menyediakan susu untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, kemudian untuk kalangan remaja, kemudian untuk orang dewasa dengan Hilo aktif, dan Hilo Gold untuk para lansia. Selanjutnya dari pekerjaan. Occupation atau pekerjaan itu biasanya membutuhkan banyak produk ya. Kebutuhan produk itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Misal atlet di sini atlet badminton. Nah, perusahaan penyedia peralatan atlet salah satunya adalah Yonex yang sudah kita tahu sendiri ya. Yonex itu biasanya dipakai oleh atlet-atlet internasional di kejuaraan-kejuaraannya. Terus economic condition. Nah, situasi ekonomi ini pemilihan produk disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ekonomi konsumen. Nah, salah satu yang menerapkan economic condition dalam pemasarannya yaitu IndiHome. Nah, dia menawarkan paket-paket internet ya, mulai dari yang cukup ringan harganya 370.000, 500 hingga yang paling mahal ada 800.000. Ini disesuaikan dengan kondisi pasar ekonomi dari para konsumen yang disasar. Kemudian lifestyle atau gaya hidup. Nah, ini gaya hidup juga mempengaruhi pemilihan produk yang akan dibeli seseorang. Orang yang gaya hidupnya sehat pasti akan memakan makanan-makanan yang sehat, baik dari organik, yang sayur-sayuran organik, terus juga gizinya pasti seimbang. Nah, perusahaan yang memanfaatkan peluang ini adalah Yellow Fit Kitchen dengan menyediakan diet catering yang healthy dan sehat. Kemudian ada faktor psikologi. Faktor psikologi terdiri dari 4 poin ya. Yang pertama motivasi, kemudian persepsi, pendidikan, dan beliefs dan attitude. Motivasi. Seseorang bisa membeli produk karena adanya motivasi atau keinginan. Ketika seseorang memiliki keinginan, itu keinginan tersebut akan dapat mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk. Misal di sini orang misal udah kayak hampir putus asa, punya rencana banyak tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, ini salah satu solusinya adalah Dream Planner. Ya. Dream Planner dari Mary Riana ini dibuat untuk mempermudah kita dalam tahapan-tahapan meraih semua impian kita. Jadi kita punya impian, di plan benar-benar,
untuk bisa dicapai. Nah, ini salah satu produknya, sebuah buku ya. Terus persepsi. Persepsi atau anggapan konsumen yang mempengaruhi pemilihan produk yang digunakannya. Persepsi minyak gosok cap tawon. Nah, ini biasanya sudah legend ya. Legend di kalangan para orang-orang tua, mbah-mbah kita yang menggunakan minyak gosok pasti rata-rata memilih minyak cap tawon karena ini yang dirasanya sudah paling berkhasiat gitu. Anggapan dari penggunanya sangat berkhasiat, jadi mau selalu dibeli dan dibeli lagi. Terus learning atau informasi pendidikan ya, di sini apa yang dapat dipelajari oleh pelanggan dari suatu produk yang kemudian akan mempengaruhi keputusannya dalam pembelian. Nah, di sini misal kayak orang lagi pengen nyobain pedas-pedas. Nah, ada Eat Sambal yang menyediakan produk berupa bermacam-macam sambal dengan kemasan yang lebih kecil. Nah, ini tujuannya agar apa? Agar bisa semua calon pembelinya itu nyicipin dulu semua variannya, nanti ketika dirasa udah cocok baru beli dengan ukuran standar. Ukuran icip-icipnya ini 120 gram, sedangkan ukuran standarnya di kemasan 250 gram ya. Selanjutnya ada beliefs dan attitude, kepercayaan dan sikap dari konsumen yang mempengaruhinya dalam pemilihan produk. Nah, kepercayaan di sini bisa berupa agama ya, dan sikap di mana untuk para muslim dia akan percaya bahwa dia harus beribadah dan sikapnya harus menggunakan berada di alas yang bersih ya. Atas kepercayaan inilah dibuatlah sajadah travel yang digunakan untuk sebagai alas sholat, tapi bisa dibawa kemana saja karena yang kecil bentuknya. Kemudian pada topik yang kedua ada decision process, berupa semua tahapan-tahapan yang dilalui ketika seseorang ingin membeli suatu produk ya. Yang pertama ada need recognition. Pasti ada masalah dulu nih. Kenapa orang butuh suatu produk? Misal aduh saya batuk. Ya udah saya butuh obat batuk. Kemudian pada tahap pencarian, kita cari produk apa aja sih yang bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit batuk ini. Misal ada varian batuk Wybird, Fix Formula 44, OBH Kombi, Comix, OBH. Nah, terus kita akan cari tahu harganya berapa, belinya di mana, cara membelinya, terus khasiatnya seperti apa. Kemudian pada tahapan selanjutnya adalah tahapan memilih. Setelah kita cari tahu nih, kita pilih yang mana ya, antara yang Comix atau yang Fix Formula 44. Nah, selanjutnya tahap pemutusan atau pembelian. Oke, saya beli ini saja. Nah, biasanya ini juga dipengaruhi oleh saran-saran dari orang terdekat, atau bisa teman, keluarga, ataupun pengalaman pribadi dan unexpected condition atau kondisi tak tentu lah ya. Misal pernah punya riwayat si orang ini nih yang lagi butuh obat ini, pernah punya riwayat, oh saya kalau minum Comix jantungnya agak berdegup cepat gitu, terus jadi keringet dingin, malah jadi demam. Oke, akhirnya saya pilih di Fix Formula 44 gitu. Intinya ada pertimbangan. Terus yang terakhir post purchase behavior. Nah, ketika orang ini sudah
merasakan kesembuhan atas produk yang telah dibelinya, maka dia terus beranggapan, oke, saya harus punya stok untuk sewaktu-waktu apabila saya radang tenggorokan atau batuk. Nah, ini udah menjadi kebiasaan ya, karena sudah merasa cocok, ya udah pakai produk itu aja gitu. Oke, terima kasih dari saya, sekian dari saya. Ini berikut beberapa referensinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.